saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran menggunakan kuis melalui aplikasi Quizizz. Metode pembelajaran melalui kuis ini banyak sekali digunakan di sekolahan maupun perguruan tinggi. Metode dengan kuis ini sangat familiar dengan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Sehingga dengan metode kuis ini, guru dapat mengetahui bagaimana pemikiran siswa, daya tangkap siswa, serta perkembangan siswa tentang materi yang mereka berikan. Terutama banyak sekali dengan metode-metode ini yang berkembang dan memiliki hasil cukup baik. Pada saat ini saya menggunakan aplikasi Quizizz untuk membantu metode pembelajaran saya. Quizizz merupakan web tool sebagai pembantu membuat atau menampilkan soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Metode aplikasi ini sangat banyak digunakan di Google karena dia memiliki ranking terbanyak kedua di Google, sehingga aplikasi ini cukup baik digunakan untuk melakukan kuis. Quizizz banyak sekali manfaatnya, banyak sekali perangkat-perangkatnya, serta banyak sekali pemahaman bagi siswa dalam Quizizz ini. Quizizz ini dapat digunakan guru dengan free, sehingga guru tidak terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan. Berikut contoh metode pembelajaran menggunakan kuis melalui aplikasi Quizizz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini merupakan dasar dari segala materi teknik komputer jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer serta perangkat-perangkat elektronik yang saling terhubung sebagai kesatuan sistem. Dengan terhubungannya perangkat-perangkat tersebut memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya bersama-sama. Di sini, jaringan komputer seringkali digunakan di perusahaan-perusahaan maupun pribadi, di mana perusahaan tersebut akan memanfaatkan jaringan komputer sebagai pengirim serta penerima data dari sisi lain maupun perusahaan lain. Manfaat dari jaringan komputer sendiri yang pertama adalah mengakses file, di mana kita dapat mengakses file baik itu milik kita maupun milik orang lain yang disebarluaskan di dalam suatu jaringan. Contohnya, kita dapat mengakses file orang lain di Google. Kita dapat mengambil, mengedit, serta mengubahnya. Akan tetapi, file tersebut telah diberi akses oleh orang tersebut. Yang kedua, kita dapat melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien, di mana kita tidak memerlukan lagi waktu yang cukup lama. Cukup kita di depan komputer saja, kita dapat mengirim serta menerima data tersebut dengan cepat dan tidak memerlukan tempat yang jauh. Yang ketiga,
dapat membantu seseorang berhubungan dengan orang lain di berbagai negara dengan mudah. Contohnya, kita ingin berkomunikasi dengan teman kita yang jauh di luar kota. Kita cukup menggunakan WhatsApp yang berbentuk video call, berbentuk audio, berbentuk teks dengan mudah dan cepat. Yang selanjutnya, pengguna dapat mengirim teks, gambar, audio, video secara real time. Real time ini maksudnya waktu saat itu juga. Kita dapat mengirim teks, gambar, audio tersebut melalui jaringan komputer dengan waktu yang saat itu juga. Kita lakukan, kita kirim, dan teman kita tersebut akan menerimanya pada saat itu juga. Selanjutnya, kita dapat mengakses berita atau informasi yang dengan sangat mudah di internet, di mana internet merupakan salah satu jaringan komputer, sehingga kita dapat mengakses berita yang baru saja terjadi dan baru saja dapat dilihat tersebut melalui internet, dan kita tidak perlu jauh-jauh ke tempat tersebut untuk mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, dalam suatu kantor memerlukan printer. Kita tidak perlu printer dengan sejumlah komputer yang terdapat pada kantor tersebut, di mana di dalam kantor tersebut hanya membutuhkan satu printer dengan menggunakan jaringan komputer. Satu printer tersebut dapat dihubungkan dengan berbagai PC yang terdapat di dalam suatu ruangan tersebut. Kemudian, jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN. LAN ini merupakan lokal, jaringan yang berbentuk lokal, jaringan yang terhubung secara lokal, di mana jaringan ini dapat terhubung hanya dengan antar satu PC dengan PC lain yang di dalam satu ruangan, tidak dapat di luar ruangan. Kita dapat menghubungkan PC dengan PC yang berada di luar ruangan menggunakan jaringan MAN. MAN ini terbatas dengan kota. Jika satu kota dengan kota lain yang saling terhubung, itu dapat kita hubungkan melalui MAN ini, karena MAN ini berjarak dengan antar kota yang bersebelahan, satu kota dengan kota lain yang saling bersebelahan. Untuk agar dapat terhubung ini menggunakan MAN, yang kemudian kita dapat menghubungkan PC satu dengan PC yang lain di luar benua, itu menggunakan WAN. WAN ini berjarak seperti kita antar benua yang bersebelahan. Tidak dapat kita menghubungkan satu PC dengan PC lain yang benuanya cukup jauh. Yang cukup jauh ini dapat kita gunakan menggunakan internet, karena internet ini terhubung ke seluruh dunia. Kita dapat menghubungkan atau mengakses internet, mengakses data perusahaan kita yang berada di Papua sana maupun di Cina melalui internet. Keempat jenis ini semuanya menggunakan kabel, sehingga kita memerlukan kabel yang cukup panjang untuk mengaksesnya. Yang kemudian yang kelima adalah wireless. Wireless ini tanpa menggunakan kabel, akan tetapi wireless ini cukup
hanya cukup digunakan di satu ruangan saja karena wireless ini tidak dapat terhubung cukup jauh. Jarak yang digunakan pun hanya 100 meter saja, sehingga wireless ini akan digunakan pada LAN. LAN ini bukanlah kabel, tetapi berbentuk nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Cukup materi saat ini kita dapat melakukan materi ini sesuai dengan bimbingan. Kita lanjutkan dengan kuis ya. Kita mulai. Ya. Oke, saya share lewat chat. Oke, dapat diakses sekarang ya. Oke, silahkan login. Sudah ya, kita mulai kuisnya. Oke, Nindi ya yang paling banyak. Saya lihat cukup materi yang saya berikan. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah baik. Waktu yang diperlukan pun cukup untuk memberikan hasil. Oke, sekarang sekian materi yang saya berikan. Jika ada salah maupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari implementasi yang tadi, alasan saya mengapa mengambil metode ini, karena metode ini dapat digunakan karena dapat memberikan daya saing kepada siswa untuk berkembang, untuk lebih maju dalam dunia industri maupun di dunia pendidikan. Kelebihan dari metode ini adalah kita dapat mengetahui dan memberikan tolak ukur materi maupun pembelajaran yang kita berikan kepada siswa, sehingga siswa dapat menerima, membaca, serta menangkap materi yang telah kita berikan. Kemudian kekurangan dari materi ini atau metode ini adalah siswa bisa mencontek maupun melihat jawaban dari teman sebangku, teman depan maupun belakangnya, sehingga jawaban yang dia berikan pun kurang baik dan kurang benar, sehingga akan berdampak kepada siswa tersebut
yaitu kurangnya berkembang dalam pembelajaran materi yang telah kita berikan. Saran saya bagi pengguna metode ini yaitu berilah cara atau strategi yang seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian video ini saya berikan. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya yang telah mendukung dan membantu saya yang membuat video ini, dan Bapak Hardika Budi Hermawan yang telah memberikan semangat, support, serta dukungannya. Sekian dari saya, bila banyak salah kata maupun salah perlakuan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.